Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Hari ini kami akan memaparkan sebuah sistem payroll yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan gaji di pabrik roti Fresh Bakery. Next. Oke, sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah berperan dalam proyek ini. Perkenalkan, saya sendiri yaitu saya Syifa Lesia Salsabila. Saya Muhammad Rehan Mumtaz. Aziz dan Tirta Nugraha. Saya dari Timothy Sulaiman Pangaribuan. Oke, next. Jadi, tujuan utama sistem kami itu untuk menyusun dan mengelola data karyawan secara otomatis. Nah, dengan sistem ini diharapkan proses perhitungan gaji bulanan dan pengeluaran terkait dapat dipercepat serta menghasilkan laporan gaji dan slip gaji yang mudah diakses oleh pihak terkait. Next. Nah, berikut ini merupakan fitur utama dari sistem payroll yang kami rancang. Nah, jadi fitur ini tuh meliputi pengelolaan data karyawan oleh admin atau HR, pengelolaan laporan payroll oleh finance atau accounting, pengawasan oleh supervisor atau manager, serta akses slip gaji untuk karyawan. Next. Lalu sistem payroll ini dirancang khusus untuk perusahaan pabrik roti Fresh Bakery. Sistem ini tuh menyediakan pengelolaan gaji otomatis yang akurat, mempercepat proses penghitungan dan pengelolaan penggajian, serta menghasilkan slip gaji digital. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kami akan menjelaskan untuk entitas dan relasi utama dalam sistem payroll Fresh Bakery. Sistem ini terdiri dari beberapa entitas penting, yaitu karyawan, ada jabatan, absensi, payroll, dan supervisor dan status gaji. Setiap karyawan memiliki satu jabatan, tetapi bisa memiliki banyak data absensi dan payroll. Payroll memiliki relasi dengan status gaji untuk menandai apakah gaji sudah dibayar atau belum. Sementara supervisor berelasi dengan beberapa karyawan untuk proses pengawasan. Struktur relasi ini memastikan semua data saling terhubung secara logis dan konsisten, sehingga perhitungan gaji bisa dilakukan otomatis tanpa duplikasi data. Next. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan IR diagram hasil dari proses normalisasi kita. Kami melakukan normalisasi dari bentuk data mentah atau normalized form hingga mencapai bentuk normal ketiga agar data bersih, tidak redundan, dan mudah dikelola. Di IR diagram ini menunjukkan bagaimana entitas seperti karyawan, jabatan, absensi, dan payroll saling berhubungan. Setiap karyawan memiliki satu jabatan, satu, satu supervisor, serta beberapa data absensi dan payroll. Tabel jabatan menyimpan data posisi kerja dan gaji pokok. Untuk absensi, mencatat jam masuk, jam keluar, dan total lembur. Payroll menghitung gaji karyawan berdasarkan data absensi, tunjangan, potongan, dan lembur. Lalu terhubung ke status gaji untuk menandai apakah gaji sudah dibayar atau belum. Supervisor mengawasi beberapa karyawan dalam satu departemen. Hubungan antara entitas ini dirancang dengan relasi one-to-one dan one-to-many agar data pengajian
tersimpan, terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola oleh sistem. Dengan struktur ini, sistem akan menghitung gaji secara otomatis dan akurat, sekaligus memudahkan HR serta finance dalam membuat laporan payroll bulanan. Next. Nah, berikutnya adalah use case diagram yang menjelaskan bagaimana setiap pengguna berinteraksi dengan sistem. Ada empat aktor utama yaitu admin, finance, supervisor, dan karyawan. Admin dapat mengelola data karyawan, jabatan, tunjangan, potongan, serta melakukan perhitungan gaji. Finance meninjau dan menyetujui hasil payroll, lalu mengekspor laporan ke format PDF atau Excel. Untuk supervisor memantau absensi dan lembur karyawan, serta memberikan validasi sebelum gaji diproses. Dan karyawan bisa melihat serta mengunduh slip gaji digital mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Jadi di sini ternyata ada data mentah. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada data karyawan, data absensi, dan juga data payroll. Nah, di sini juga terlampir untuk link Excel dan juga data mentah. Ya, yang pastinya link Excel ini berisi normalisasi dari yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya linknya diklik, ntar bakal muncul seperti ini. Jadi eh, ada tahap, jadi dari UNF, satu NF, 2NF, and 3NF. Nah, UNF ini atau yang bisa disebut unnormalized form, jadi itu adalah tahap pertama di mana data itu masih dalam bentuk gabungan. Nah, data mentah ini dari mana sih? Nah, data mentah ini itu dari hasil wawancara yang kita sudah wawancarai, yaitu ChatGPT, yang dimana ChatGPT ini memberikan data mentah kepada kita eh, berupa di sini saya bisa tunjukkan. Nah, ini adalah data mentah yang diberikan oleh ChatGPT untuk kita jadi bentuk kita normalisasiin. Selanjutnya untuk bagian satu NF ini, oh iya, saya juga pengen mention kalau di sini tuh ada multi value. Kalau bisa dilihat di sini ada detail potongan untuk BPJS dan juga PPh 21. Ini termasuknya multi value. Nah, ini tuh dipotong pada saat proses 1NF, bisa dilihat di sini. Jadi eh, yang untuk multi-value itu jadi lebih rapih bahasanya. Nah, tabel pada UNF juga itu terdiri dari semua informasi. Jadi kayak seperti ada karyawan, jabatan gaji, absensi, potongan, supervisor, admin, dan lain-lain. Eh, Selanjutnya, saya izin juga untuk membahas tentang 1NF atau First Normal Form. Jadi pada tahap ini tuh menghilangkan multi value dan memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau nilai tunggal. Contohnya itu detail potongan yang tadi sudah saya mention itu dipisah menjadi kolom yang berbeda, yaitu potongan BPJS dan juga potongan PPh 21. Nah, ada juga kolom yang mengandung waktu, misalnya lembur, itu diubah menjadi jam lembur. Eh, Contohnya itu yang sudah ada di gambar, yaitu lembur underscore hours. Nah, tahap kedua ini ada namanya second normal form. Nah, pada tahap ini kita menghilangkan partial dependency. Jadi, eh, ini tuh untuk memastikan bahwa atribut non kunci hanya bergantung pada primary key. Contohnya, data karyawan seperti nama, tanggal lahir, itu dipisah dari data terkait payroll, seperti gaji, tunjangan. Nah, itu untuk memisahkan informasi yang berhubungan dengan entitas yang berbeda. Nah, selanjutnya tuh pada 3NF ini, itu tahap ini tuh kita menghilangkan transitive dependency, yaitu ketika atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya. Misalnya sebuah data itu telah dipisah lebih lanjut, sehingga setiap tabel hanya berisi data yang bergantung pada primary key. Contohnya data gaji dan status gaji yang dipisahkan sehingga hanya berisi informasi yang relevan. Contohnya pada tabel 3NF di sini itu untuk tabel karyawan, karyawan ID, dan juga tabel payroll.
Nah, untuk data mentahnya sendiri, itu tadi yang sudah pada di slide. Nah, ini. Jadi ini adalah data mentah atau atribut dari data mentahnya tersendiri itu. Oke, saya izin lanjut. Jadi untuk satu di sini ada proses bisnis sistem, yaitu yang dimana proses penggajian ini itu penghitungan gaji berdasarkan absensi, lembur, tunjangan, potongan, dan peraturan perusahaan. Dan juga ada generate slip gaji, yaitu proses pembuatan slip gaji yang dapat diunduh oleh karyawan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih Mumtaz. Jadi untuk slide yang ke-11 ini akan saya jelaskan. Oke, setelah kita semua juga udah ngelihat di ER diagram ini, tadi bagaimana tabel-tabel itu tuh saling kenal. Nah, sekarang kita bakal naik level sedikit ke class diagram. Ini adalah gambaran lebih teknis yang nanti bakal dipakai sama tim programmer alias kita semua yang ada di video ini yang untuk membangun sistem kita. Nah, jadi intinya itu class diagram ini tuh nanti bakal memperjelas kayak siapa sih yang berinteraksi dengan siapa. Di sini kita lihat nih ada 6 kotak atau 6 kelas utama. Yang pertama ada karyawan, kedua ada jabatan, ketiga ada absensi, keempat ada payroll, kelima ada supervisor, dan keenam dan juga terakhir ada status gaji. Nah, hubungannya seberapa banyak kardinalitasnya, setiap karyawan itu pasti punya satu jabatan. Terus satu karyawan juga itu punya banyak data absensi dan juga banyak data payroll. Karena kan kita ngegaji dan absen tiap bulan gitu kan. Nah, terus kemudian payroll juga pasti terkait dengan satu status gaji, misalnya pending atau sudah dibayar untuk statusnya sendiri. Terakhir, banyak karyawan pasti diawasi oleh satu supervisor mereka. Terus detail data atau atribut kita juga bisa melihat detail apa saja yang disimpan di tiap kelas. Contohnya di karyawan kita simpan gaji pokok, tunjangan, sampai juga data pajak PPh satu gitu. Jadi singkatnya ini untuk diagram ini adalah peta jalan kita untuk memastikan semua data gaji absen dan juga jabatan itu tersimpan dan terhubung dengan benar di sistem. Body next slide berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu non-functional recruitment. Nah, kalau tadi kita bicara apa yang udah dilakukan sistem, di slide ini kita bicara bagaimana sistem itu harus bekerja. Ini namanya non-functional recruitment. Syarat-syarat kualitas yang wajib kita penuhi biar sistemnya itu nyaman dipakai dan bisa diandalkan. Kita punya 3 fokus utama. Yang pertama, ketersediaan atau availability. Sistem payroll itu penting banget. Kenapa? Kita targetkan sistem harus tersedia 24 jam. Jadi karyawan itu bisa ngecek slip gaji kapan saja. Finance nggak usah pusing kalau misalkan mau mengakses data di luar jam kerja. Kita juga masih bisa toleransi misalkan adanya sistem atau server yang ngedown. Cuman kurang dari 1%. Yang kedua, kandalan atau reliability. Karena ini menyangkut uang, sistem kita harus bisa dipercaya. Target kita adalah sistem yang harus sanggup memproses gaji untuk 500 karyawan lebih tanpa ada satupun data yang salah, no error, dan juga no drama. Yang ketiga, kinerja, dan yang terakhir, performance. Gak ada yang suka nunggu atau proses penghitungan gaji yang istilahnya massal atau banyak. Harus selesai dengan cepat. Kita juga patok target maksimalnya itu 10 detik. Ini penting banget supaya tim HR kita dan juga finance kita itu bisa menyelesaikan proses gaji bulanan mereka dengan kilat. Boleh, next selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan sendiri, sampai di sini mungkin bakal saya sampaikan untuk kesimpulannya. Jadi pada dasarnya tujuan akhir dari sistem payroll ini berbasis data yang terstruktur ini adalah yang pertama, memproses pengaji penggajian kita yang menghilangkan proses manual yang memakan waktu. Itu yang pertama. Kedua, mengurangi kesalahan dalam perhitungan atau otomatisasi perhitungan lembur, potongan pajak yang menjamin akurasi. Yang ketiga dan juga terakhir, yang menjadi bagian dari kesimpulannya, menyediakan laporan yang mudah diakses. Semua pihak terkait, karyawan, HR, finance, bisa mendapatkan data dan laporan yang mereka butuhkan secara instan dan juga digital. Dengan perancangan ini, kita memastikan bahwa pabrik roti Fresh Bakery kita bisa mengelola gaji karyawannya secara efisien, akurat, dan juga modern. Seperti itu. Boleh next.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami semua ingin minta maaf. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Ya, terima kasih semuanya. Bye-bye.